21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza abqal abdu, apabila minggat budak itu, maksudnya minggat dari majikannya, lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima bagi dia salatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa budak minggat dari majikannya haram. Kenapa? Karena budak itu adalah harta milik majikan, maka hendaklah dia taat kepada pemilik harta tersebut. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa saja? Nah, salah satunya ini. Adapun yang lainnya kita lihat hadisnya. Adzanahum, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujawizu salatahum adzanahum. 3 orang yang sholatnya tidak melewati telinga, maksudnya tidak naik ke atas sholatnya, tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, al-abdul abik, budak yang minggat hatta yarji, sampai pulang. Wa mra'atun batat, seorang istri yang bermalam. Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya murka kepadanya. Kenapa? Diajak hubungan enggak mau. Nah, maka suaminya nelongso nih. Kasihan dia di pinggir kasur, dia tidak ditemani istrinya. Nah, maka ini istrinya salatnya enggak diterima oleh Allah. Wa imamu qaumin wahum lahu karihun, imam suatu kaum sementara mereka benci kepadanya. Ini maksudnya benci karena keburukan imam tersebut. Kalau benci karena imamnya menegakkan sunnah, tidak termasuk di sini. Ada imam khutbah Jumat 10 menit, salat Jumatnya 15 menit. Nah, pada benci khutbah 10 menit iki kultum jeneng ini. Nah, kalau dibenci karena itu tidak termasuk ini. Karena khutbah pendek, khutbah Jumat pendek itu malah sesuai apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Syekh Utsaimin itu kalau khutbah Jumat rata-rata 8 menit, kemudian salatnya 12 menit. 8 menit sampai 10 menit, tergantung apa temanya. Nah, maka itu tidak termasuk yang dibenci yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya orang-orang benci silahkan aja, itu malah sesuai sunnah. Ini hadis riwayat Tirmidzi hasan. Nah, karena itu para ibu-ibu ini harus mengetahui kewajibannya terhadap suami, diajak dalam kondisi bagaimanapun tidak menolak. Kecuali memang kalau madarat, misalnya sakit dan sebagainya, boleh untuk menolak. Tapi ketika tidak ada udzur yang syar'i, maka hendaklah tidak menolak. 222. Idza ata, apabila datang ahadukum, salah satu kalian, as-salata, kepada salat, wal imamu, sementara imam itu ala halin, atas suatu kondisi, falyasna, maka hendaklah dia melakukan kama yasna'ul imamu, sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Hadis ini menunjukkan bahwa asalnya makmum masbuk kalau datang ke masjid tidak usah menunggu imamnya berdiri. Jadi datang ke masjid imamnya sujud, nah, tidak usah menunggu imamnya berdiri. Hendaklah langsung Allahu Akbar sujud. Bagaimana caranya? Caranya Allahu Akbar, angkat tangan, tapi tidak usah sedekap. Langsung kemudian apa? Membungkuk untuk sujud. Boleh takbirnya 2 kali, boleh takbirnya 1 kali. Kalau takbirnya 2 kali, berarti takbir pertama adalah takbiratul ihram, mengangkat tangan ini takbiratul ihram. Yang kedua takbir untuk sujud. Kalau takbirnya 1 kali, berarti maksudnya adalah takbiratul ihram saja. Karena takbir untuk berpindah dari satu posisi kepada posisi yang lain memang hukumnya tidak wajib, sehingga sudah sah. Tidak usah sedekap, karena para ulama katakan sedekap ini hanya dilakukan ketika orang yang sholat berdiri membaca Quran. Nah, sementara kita kan tidak baca Quran. Allahu Akbar langsung sujud, karena disuruh untuk falyasna' kama yasna'ul imam, hendaklah melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Karena itu ada 2 kesalahan yang kadang-kadang terjadi. 1, menunggu sambil apa? Ngobrol atau sambil santai begitu. Yang kedua, tidak menunggu, dia masuk dalam salat Allahu Akbar tapi berdiri. Setelah itu menunggu sampai imamnya bangkit dari sujudnya. Ini juga salah. Hendaklah dia sujud. Karena itu Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, dia menulis bab fir rajul yudrikul imam wa huwa sajid. Seseorang mendapati imam kondisinya sedang sujud. Kaifa yasna? Apa yang harus dilakukan oleh si makmum ini? Ya, ini fikihnya hadis ini. Nah, maka kalau mendapati imam sujud, silahkan sujud. Ada hadis yang lain yang lebih jelas.
sujudan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tumus salata," apabila kalian datangi salat jamaah, "wa nahnu sujudun," ini tertulis sujudan salah, sementara kami sedang sujud, "fasjudu wa la ta'udduha syai'an," silahkan ikut sujud tapi jangan dihitung rakaat tersebut. "Wa man adraka rak'ah," tapi kalau mendapati ruku' faqad adrakas shalah, berarti mendapati salat, maksudnya mendapati rakaat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka ini juga sekaligus dalil kalau nemu rukuk sama imam berarti apa? Tidak terlambat. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Ada juga yang berpendapat kalau tidak baca Fatihah berarti apa? Terlambat. Tapi inilah salah satu dalil yang mengatakan bahwa mendapati rukuk itu berarti tidak terlambat, dan itu yang saya pakai selama ini. Kita lanjutkan. 223. Idza apabila ata mendatangi ahadukum salah satu kalian al-ghaita BAB fala yastaqbil, maka janganlah menghadap al-qiblah kepada kiblat, wala yuwalliha, dan janganlah dia itu memalingi kiblat, dhahrahu, dengan punggungnya, walakin, akan tetapi, syarriqu, menghadaplah ke arah timur, au gharribu, atau menghadaplah ke arah barat. Hadis muttafaqun alaih. Ghaid itu tempat buang hajat ya, untuk BAB atau untuk BAK. Jadi tidak harus apa? BAB, tempat buang hajat. Hadis ini menunjukkan larangan buang hajat menghadap ke arah kiblat. Di sini Nabi mengatakan hadaplah ke arah timur atau barat. Ini karena Nabi di mana? Di Madinah. Madinah utaranya Makkah. Ini Makkah di selatan, ini Madinah di utara. Nah, maka Nabi suruh menghadap ke arah timur atau arah barat supaya tidak membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Adapun kita berarti hadis ini kita ganti, okay? Walakin, akan tetapi, jannibu, hadapkanlah ke arah selatan, au syammilu, atau hadapkanlah ke arah utara. Nah, maka WC yang di situ itu sudah benar nih, okay? Menghadapnya ke arah apa? Utara selatan. Nah, kalau ada WC yang menghadap ke arah kiblat gimana? Kalau sudah terlanjur tidak ada masalah. Kenapa? Karena mayoritas ulama berpendapat larangan ini hanya berlaku untuk tempat yang terbuka saja. Kalau tempatnya tertutup, kakus-kakus kita kan tempatnya tertutup semuanya, sudah ada bangunannya itu. Nah, maka tidak berlaku hadis ini. Ini pendapat mayoritas para ulama, termasuk pendapat Imam Bukhari rahimahullah. Pendapat sebagian ulama katakan ini perintah ini atau larangan ini hukumnya mutlak. Tempat terbuka maupun tempat tertutup sama saja. Di padang pasir atau di pinggir kali atau di rumah, semuanya sama saja tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Nah, karena itu kalau belum terlanjur, maka kita membuat WC-nya itu menghadap ke arah utara selatan. Jadi kalau mau buat rumah baru, nah silahkan nanti buat WC-nya ke arah apa? Utara atau selatan. Tapi yang sudah terlanjur sudah nggak usah dicongkel, nggak apa-apa, karena kita mengikuti pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. 224. Idza ata, apabila mendatangi ahadukum salah satu kalian ahlahu, istrinya, thumma arada, kemudian dia ingin ayyauda, untuk mengulangi lagi, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Jadi berwudu sebelum mengulangi hubungan. Hadis riwayat Muslim. Apa alasannya? Fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut, wudu tersebut, angsyatu, lebih menyebabkan giat, lil audi, untuk mengulangi hubungan. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya wudu bagi orang yang kondisinya junub karena hubungan suami istri, kemudian ingin hubungan lagi. Baik itu hubungan dengan istri tersebut atau istri yang lain, sama saja. Misalnya 4 istri nih, nah, maka setelah istri pertama kemudian pindah ke rumah istri kedua, wudu tok nggak apa-apa. Meskipun lebih utama apa? Mandi dulu. Setelah itu istri kedua, kemudian mandi lagi istri ketiga, mandi lagi istri keempat. Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau tidak bisa jangan dipaksa, bahaya. Ini bagi yang istrinya 4 nggih. Kata panjenengan kan istrinya satu-satu toh nggih. Enggak usah tersenyum lah, enggak. Baik, kemudian dalam hadis ini Nabi SAW katakan
Wudu itu fungsinya apa? Lebih menyebabkan giat untuk mengulangi lagi. Nah, jadi di sini Nabi sebutkan hikmah dari perintah ini. Kadang-kadang Nabi itu memerintah sesuatu tanpa sebutkan hikmahnya. Kadang-kadang Nabi memerintahkan sesuatu disebutkan hikmahnya. Ini termasuk yang disebutkan hikmahnya. Dan dari sini kita ambil pelajaran untuk masalah lain bisa. Masalah sholat tahajud. Kalau kita bangun sholat 2 rakaat tahajud kok masih ngantuk, nah maka bisa kita atasi ngantuk itu dengan apa? Wudu lagi. Setelah wudu lagi sholat lagi. Kalau masih ngantuk lagi berarti memang belum saatnya bangun itu. Tapi kalau sudah saatnya bangun, insya Allah ngantuknya hilang. Kalau saya biasanya selain wudu juga jalan-jalan. Habis sholat 2 rakaat kok ngantuk, jalan-jalan keluar rumah sambil cari tikus, Pak. Karena di gang saya itu banyak tikus besar-besar keluar pas malam hari ini. Nah, sambil bawa pentong cari apa? Tikus. Kalau ada tikus mentung. Nah, ada tikus lari, kita kejar pakai pentong, pasti ngantuknya pasti lari juga. Ngantuknya hilang, karena ngos-ngosan cari tikus tadi. Nah, ini satu pelajaran yang sangat bagus untuk kita ambil dalam bab lain, menghilangkan ngantuk dengan cara wudu, menyebabkan angsyat lebih giat lagi. Dan ini bukan bid'ah. 2 rakaat sholat tahajud kemudian wudu, 2 rakaat sholat tahajud kemudian wudu, 2 rakaat lagi wudu. Ini bukan bid'ah. Ini tidak ada masalah seperti ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang serupa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau likulli salatin. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan wudu untuk setiap sholat, meskipun maksudnya itu adalah setiap sholat fardu. Maghrib wudu, isya belum batal Nabi wudu lagi. Tapi ini bisa kita tarik juga untuk sholat sunnah, nggak ada masalah. Yang penting wudu itu sudah kita gunakan untuk sholat, maka wudu lagi disyariatkan. Adapun wudu yang belum digunakan untuk sholat, maka tidak disyariatkan untuk diulang lagi. Misalnya nih, kita sudah wudu, nah, kemudian setelah itu kita menunggu imam tanpa melakukan apa-apa, hanya duduk-duduk di luar masjid, kemudian wudu lagi, duduk-duduk lagi di luar masjid, wudu lagi. Ini tidak sesuai sunnah kayak begini. Wudu 2 rakaat, habis itu wudu lagi silahkan. Nah, maka sunnahnya mengulang wudu menurut para ulama adalah kalau sudah digunakan untuk apa? Sholat. Dan ini adalah satu adatnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam, yang mungkin di sini diajarkan di waktu yang lain. Nah, itu beliau biasanya sholat 2 rakaat kemudian wudu, 2 rakaat wudu, setiap tahajud begitu. Ketika beliau ditanya kenapa, beliau katakan ini lebih menyebabkan saya giat untuk sholat tahajud. Nah, ini mungkin mengambil pelajaran dari hadis ini. 225. Idza apabila ata mendatangi ahadakum salah satu kalian, khadimuhu pembantunya, bi ta'amihi dengan makanannya, qad kafahu yang dia sudah mencukupinya, ilajahu pengurusan makanan tadi, wa dukhanahu dan asapnya, yaitu maksudnya dia yang memasaknya, fal yujlishu maka hendaklah dia mengajak duduk budak tadi ma'ahu bersamanya. Fa illam yujlishu kalau dia tidak mengajak duduk dia ma'ahu bersamanya, fal yunawilhu maka hendaklah dia memberikan kepadanya uklatan 1 suapan, au uklataini atau 2 suapan. Ini uklah dengan dhammah ya. Kalau dengan fathah nanti bacaannya apa? Terjemahnya berubah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang majikan hendaklah berbuat baik kepada budaknya. Budaknya sudah lelah memasak, jangan hanya disuruh melihat hasilnya saja, tapi hendaklah dia juga mencicipi hasilnya. Kita suruh dia masak misalnya kambing misalnya. Nah, selesai masak kambing kemudian dia dikasih makan lauk karak. Nah, ini tidak adab kayak begini. Meskipun tidak sampai dosa, ya. Yang penting majikannya sudah kasih makan kepada budaknya, ini sudah gugur dosanya. Tapi sunnahnya adalah kalau pengen lebih derajatnya lebih tinggi lagi, kita kasih makan budak seperti apa yang kita makan. Nah, sekarang tidak ada budak, penerapannya bagaimana? Kepada pembantu rumah tangga sama juga. Karena posisi mereka meskipun bukan sebagai budak, tapi posisinya membantu masak juga sama dengan budak pada zaman dulu.
Sehingga pembantu rumah tangga yang sudah lelah masak, jangan hanya menghirup baunya saja, tapi hendaklah dia juga makan. Kalau bisa makannya itu yujlishu ma'ahu, duduk bareng semeja bersama pemilik rumah. Ini jarang kayak begini, Pak. Rata-rata pembantu itu disuruh makan sendiri sana. Kalaupun menghadap kepada dorone, maka dia biasanya menghadapnya di bawah, tidak duduk di atas kursi. Ini sesuatu yang tidak bagus kayak begini. Semestinya adabnya adalah tawadhu, seorang muslim tidak menyikapi pembantu-pembantu rumah tangga ini seperti budak-budak pada masa dahulu. Mereka bukan budak. 226. Idza apabila ata datang ahadukum salah satu kalian ala masyatin kepada suatu ternak milik orang, fa in kana maka jika ada fiha pada ternak tadi sahibuha pemiliknya, falyasta'dzin maka hendaklah minta izin, maksudnya minta izin untuk minum susunya. Fa in adzina lahu maka jika dia memberi izin kepadanya, falyahtalib maka hendaklah dia memerah susu, wal yashrab dan hendaklah dia minum. Jadi minta boleh, karena setiap manusia ini butuh minum. Wa illam yakun dan jika tidak ada fiha padanya, tidak ada pemiliknya, fal yusawwit maka hendaklah dia itu bersuara salasan 3 kali, maksudnya memanggil. Fa in ajabahu kalau dia itu mengijabai atau menjawab panggilannya, fa in ajabahu ahadun kalau ada seseorang yang menjawab panggilannya, falyasta'dzinhu hendaklah dia minta izin kepadanya. Fa in lam yujibhu ahadun kalau tidak menjawabnya seorang pun, falyahtalib hendaklah dia memerah, wal yashrab dan hendaklah dia minum. Jadi halal. Wala yahmil tapi tidak boleh membawa, jangan membawa. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi hadis ini bicara tentang ternak milik orang. Kita temukan di jalan atau kita temukan di lapangan. Nah, kalau di situ ada pemiliknya, jangan mengambil susunya kecuali minta izin. Kalau diizinkan, kita ambil. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Jadi tidak boleh maksa, kamu wajib mengizinkan, enggak begitu. Karena di sini Nabi mengatakan fa'in adzina, kalau dia mengizinkan. Berarti kalau tidak mengizinkan ya enggak boleh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu beliau bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud waktu itu menggembalakan kambing-kambing milik majikannya atau milik orang kaya di Mekah. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai budak, apakah saya boleh mengambil susu itu? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini bukan milik saya. Ini saya hanya menggembalakan milik orang. Saya enggak berani mengizinkan. Nah, maka akhirnya Rasulullah SAW minta mana ada kambing yang tidak punya susu. Nah, kemudian kambing yang tidak punya susu ini diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian diusap oleh Nabi teteknya. Nah, setelah diusap teteknya tiba-tiba berubah jadi teteknya membesar, ada susunya yang banyak. Kemudian diperah oleh Rasulullah SAW oleh sama Abu Bakar waktu itu. Nah, kemudian diminum. Nah, sejak hari itu Ibnu Mas'ud kemudian merasa bahwasanya ini adalah manusia luar biasa. Ini adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah waktu itu mengatakan innaka ghulamun mu'allam. Kamu itu adalah seorang anak yang mu'allam, yang diberi ilmu oleh Allah. Karena terbukti dia orang yang Orang yang hati-hati. Ini bukan milik saya tidak berani mengizinkan. Kalau mau minta susunya ya minta dulu kepada pemiliknya. Ini satu adab yang sangat bagus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian di sini Nabi katakan, kalau tidak ada pemiliknya, maka hendaklah bersuara 3 kali. Bersuara ini maksudnya manggil. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, fal yunadi, hendaklah dia memanggil, atau fanadi, maka panggillah. Idza ataita ala ra'i ibil, kalau kamu mendatangi penggembala unta, fanadi, maka panggillah, ya ra'iyal ibil, wahai penggembala unta-unta ini. Salasan, diulangi sampai 3 kali. Fa in ajabaka, kalau ada yang mengijabai silahkan minta izin. Wa illa, kalau tidak ada yang menjawab, fahlub washrab, silahkan minum, tetapi min ghairi an tufsid,
tidak boleh merusak. Nah, merusaknya bagaimana? Kalau ngantongi dibawa pulang itu merusak. Karena kalau kita minum di tempat tidak akan merusak. Karena perut kita ini terbatas. Paling-paling berapa gelas sih kuatnya? 1 gelas tidak merusak, 2 gelas tidak merusak. Paling mentok paling 13 pun kenyang. Nah, maka sudah tidak boleh lagi kalau sudah kenyang, tidak boleh membawa. 227. Idza ata apabila datang ar-rajulu seseorang al-qauma kepada suatu kaum faqalu lahu, lalu mereka mengatakan kepadanya marhaban, selamat datang. Famarhaban bihi, maka marhaban juga terhadap dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yauma yalqa rabbah, ketika dia berjumpa dengan Allah. Sebaliknya wa idza atar rajulu, dan apabila datang seseorang itu al-qauma kepada suatu kaum faqalu lahu, lalu mereka mengatakan kepadanya qahtan. Qahtan itu kebalikan dari marhaban, ya. Tidak ada selamat datang karena mereka benci sama orang ini. Faqahtan lahu, maka qahtan untuk dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksud hadis ini adalah orang baik itu orang yang akhlaknya baik sehingga disukai oleh banyak orang. Ketika dia datang disambut marhaban, maka nanti di akhirat dia juga akan disambut dengan marhaban. Nah, di akhirat yang menyambut marhaban siapa? Ya mungkin para malaikat, mungkin juga para teman-temannya ahli jannah. Yang penting dia disambut yang baik. Ini makna dari famarhaban bihi yaumal qiyamah. Dia akan disambut dengan marhaban pada hari kiamat. Boleh juga maksudnya pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, sebagaimana mudahnya orang yang disambut dengan marhaban. Nah, sebaliknya kalau orang itu buruk, kemudian banyak yang membenci kepadanya, ketika dia datang semuanya mengatakan qahton, ini orang jelek, ini tidak ada kebaikan orang ini, kalau datang pasti membuat masalah orang ini. Nah, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikatakan qahton juga kepada dia, atau maksudnya dia akan mendapatkan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat, sebagaimana orang yang disambut dengan qahton itu mendapatkan apa? Kesusahan. Karena itu ringkasnya hadis ini maksudnya adalah jadilah kita orang yang berbuat baik kepada orang lain, sehingga kalau kita datang, orang lain mengerti kita datang akan menyambut marhaban. Kalau kita menjadi orang yang buruk akhlaknya, pasti kita datang orang-orang sama menjauh, pergi semuanya. Nah, itu berarti akhlak kita buruk. Nah, sehingga untuk mengetahui akhlak kita baik atau buruk, kita lihat perkataan orang-orang sekitar kita. Kalau orang-orang sekitar kita mengatakan, ya, sepakat ini orang buruk, berarti memang kita buruk. Jadi kita harus perbaiki diri. Kalau orang-orang sekitar kita sepakat mengatakan ini orang baik, berarti alhamdulillah kita sudah baik, tinggal menjaga kebaikan tersebut. Maka hadis ini semakna dengan sabda Nabi SAW tentang masalah tetangga. Rasul mengatakan, "Idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin." Kalau tetangga-tetanggamu mengatakan kamu orang baik, fa anta muhsin, berarti memang kamu orang baik. Wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musi. Kalau tetangga-tetanggamu mengatakan kamu orang jelek, fa anta musi, berarti kamu memang orang jelek. Hadis riwayat Ibnu Asakir sahih. Nah, karena itu salah satu cara mengetahui kalau ada isu, ya, isu terhadap seseorang ini begini-begini misalnya, untuk mengetahui gimana, tanya tetangga-tetangganya. Diisukan Ustadz Mudakir Syiah, Syiah napa mboten? Tanya tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya semuanya tahu apa yang dilakukan oleh beliau setiap harinya itu. Sholatnya bagaimana? Sholatnya sholat orang Syiah apa orang ahli sunnah? Tapi sayang sekali sunnah-sunnah seperti ini jarang orang melakukan. Jarang apa? Orang melakukan. Kenapa? Pertama, karena tidak paham agama sehingga tidak mengerti hadis-hadis seperti ini. Yang kedua, memang orang zaman sekarang itu banyak yang mengedepankan suudzon kepada orang lain. Ini kita tidak usah melihat orang lain, ya, kita melihat diri kita. Mari kita jangan mengedepankan apa? Suudzon. Kalau ada isu-isu yang buruk-buruk tentang saudara kita, udah anggaplah itu isu salah lah, supaya kita tidak punya perasaan jelek kepada saudara kita tadi. Kita anggap itu apa? Sesuatu yang buruk. Nah, kalau mau mencari tahu caranya ini, ya, tanya tetangganya yang lebih tahu mereka. Hadis berikutnya 228. Idza atakum, apabila datang kepada kalian as-sa'il, peminta-minta, fad'u, maka letakkanlah fi yadihi, pada tangannya, walaupun kuku kambing, muhraqa, yang sudah dibakar.
Maksud hadis ini adalah kalau ada orang miskin minta-minta, maka hendaklah dikasih sesuatu meskipun kita hanya memiliki sesuatu yang sangat remeh. Kuku kambing ini tidak bisa dimakan sehingga tidak mungkin diberikan. Maka maksudnya ini adalah mubalaghah, ya. Apapun yang kamu miliki meskipun remeh kamu berikan. Punyanya satu kurma, kasihkan. Punyanya satu gelas air putih, kasihkan. Itu yang dimaksud di sini, ya. As-sa'il itu adalah orang miskin yang minta-minta. Jadi as-sa'il ini bukan setiap peminta-minta, tapi orang miskin yang minta-minta. Adapun pemuda yang masih kuat bisa bekerja minta-minta, gitar-gitar, nggak usah dikasih apa-apa. Karena Rasulullah SAW pernah melihat dua orang yang kuat minta-minta, beliau tidak kasih. Nah, maka sunnahnya adalah apa? Malah tidak usah dikasih. Lah terus as-sa'il di sini kok tahu bahwa ini orang miskin dari mana? Dari hadis yang lain. Perhatikan hadisnya, lafalnya. Karena hadis itu sebagaimana kata Imam Ahmad, satu sama lain saling menafsirkan. Nabi mengatakan, "Dha'i, letakkanlah fi yadil miskin, pada tangannya orang miskin, walau dhilfan muhraqa, meskipun hanya kuku yang sudah dibakar." Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini Nabi katakan miskin, sementara pada hadis tadi dikatakan apa? Sa'il, berarti saling menafsirkan. Nah, orang zaman dulu kalau tidak miskin nggak minta-minta. Sekarang ini sudah parah nih. Udah cukupan masih minta-minta. 229. Idza atakum, apabila datang kepada kalian al-musaddiq, amil zakat, fala yasdur, maka janganlah dia keluar, angkum, dari kalian, illa, kecuali, wahwa, dia itu radin, dalam keadaan ridha. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud hadis ini adalah kalau kita mengeluarkan zakat, itu hendaklah kita manut apa yang ditetapkan oleh amil zakat. Amil zakat itu kan biasanya dipilih yang paham agama, sehingga ngerti mana yang harus diambil, mana yang tidak diambil. Nah, maka kalau dia menetapkan ini yang diambil, udah kasihkan saja. Jangan sampai kita memilihkan misalnya kambing yang kurus-kurus untuk harta zakat, sehingga amilnya keluar atau meninggalkan tempat kita dalam kondisi hatinya dongkol. Amilnya mengatakan ini pemilik hartanya ini pelit sekali ini. Zakat yang dikeluarkan adalah dipilihkan yang apa? Kurus-kurus. Ini berarti tidak ridho amil zakat ini. Ini maksud tadi ini. Tapi memang dalam Islam semuanya disuruh oleh Nabi untuk tidak zalim. Amil zakat tidak boleh zalim, pemilik harta tidak boleh zalim. Kalau amil zakat ini mengambil yang paling gemuk, ini zalim. Kalau pemilik harta ini mengeluarkan kambing yang paling kurus untuk zakat, ini juga zalim. Kalau mengambil yang paling gemuk, zalim kepada pemilik harta. Kalau mengambil yang paling kurus, berarti zalim kepada orang-orang miskin yang akan mendapatkan harta zakat tersebut. Karena itu dalam masalah zakat, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'khadhu fiz zakati atau fiz sadaqati harimatun, tidak boleh diambil dalam zakat itu binatang yang sudah tua renta, wis alot ra iso dipangan. Wala dzatu awarin, yang punya cacat atau yang sebelah matanya buta. Wala taisul ghanam, tidak pula pejantan. Kalau yang sudah tua ini zalim kepada orang-orang miskin. Yang cacat ini zalim kepada orang miskin. Tapi kalau pejantannya yang diambil, ini zalim kepada pemilik kambing, ya, pemilik harta. Ini hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis terakhir pada malam ini, Rasulullah SAW bersabda, idza atakum, apabila datang kepada kalian, karimu qaumin, orang yang mulia dari suatu kaum, fa akrimuhu, maka muliakanlah dia. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang punya kedudukan hendaklah dimuliakan. Jadi sikap kita kepada manusia hendaklah sesuai porsinya. Sikap kepada pemimpin misalnya tidak sama dengan sikap kepada rakyat. Sikap kepada seorang ustadz tua, kiai, sepuh, ya, sudah terkenal, berbeda dengan orang biasa. Kepada sikap kepada teman berbeda dengan sikap kepada orang yang bukan teman kita. Sikap kepada tetangga berbeda dengan sikap orang yang bukan tetangga kita. Lebih memuliakan kepada tetangga, itu jelas. Nah, maka hadis ini semakna dengan sabda Nabi SAW, meskipun didhaifkan oleh Syekhul Albani, ya, anzilin nasa manazilahum. Anzilin nas, berilah kedudukan para manusia itu manazilahum, pada posisi mereka masing-masing, ya. Dudukkanlah manusia pada posisinya.
kepada guru kita, kepada kiai kita, ya, kita tidak boleh menjangkar namanya, tetapi kita panggil dengan nama jabatannya, ya Ustaz, ya Pak Kiai. Nah, seperti itu adabnya. Sebagaimana kalau kita disuruh memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dengan namanya, ya Muhammad, ini enggak adab. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Meskipun paman Nabi itu memanggil Nabi tidak pernah ya Muhammad, enggak pernah. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Nabi, ya. Tentu saja kedudukannya dari sisi keluarga lebih tinggi, tapi panggil Nabi selalu ya Rasulullah, memuliakan. Nah, ini termasuk anzilun nasa manazilahum. Ini hadis riwayat Imam Muslim, didhaifkan oleh Al-Albani karena memang Imam Muslim meriwayatkannya bukan dalam kitab sahihnya, tapi hanya dalam muqaddimah kitabnya, yaitu hadisnya memang tidak sahih sanadnya, tapi isinya sahih, ya. Isinya sesuai dengan hadis ini tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang dapat kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, demikian juga amal kita bertambah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.